Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Bibin Sunkar. Kebetulan kita mengundang salah satu narasumber yang menurut dari obrolan-obrolan teman-teman, perbincangan teman-teman, katanya beliau ini adalah salah satu pendiri klub yang pertama di ND secara non profesional mungkin ya. Yang jadi kita mulai penasaran nih karena beberapa kita jumpai teman rekan yang mengatakan memang tim inilah yang pertama, tim inilah yang memperkerasai beberapa kompetisi dan klub di Kabupaten ND tepatnya. Penasaran kan? Kita langsung aja sambut ke narasumber kita. Selamat malam Bang Ruslan. Malam Kang. Salam olahraga. Salam olahraga Kang. Ini nih kalau mungkin sebagian teman-teman yang ada di ND pecinta futsal sama pecinta bola lah yang ini mungkin udah nggak asing sama bapak satu ini. Masih manggil bapak saya, enaknya manggilnya apa? Abang ya? Boleh deh apa Abang aja karena kita nggak beda. Beda jauh sebenarnya. Beda jauh jadi harusnya manggil bapak sebenarnya. Bisa manggil abangnya yang ngikutin teman-teman ada yang sering banyak panggil gitu kan. Nah, Bang Ruslan, kita nih ada di podcastnya Mezuru Production nih yang baru nih, program terbaru dari Mezuru yang mengupas tuntas tentang perfutsalan. Karena belum ada kan, saya catat, kalau saya mencatat selama tinggal di ND itu memang belum ada pembicaraan yang mengenaikan podcast atau wawancara atau bicara mengenai tentang futsal. Makanya kita nih lewat Mezuru nih kita mau angkat futsal untuk naik ke permukaan biar orang-orang pada tahu. Karena animonya kalau saya lihat sebagai bukan orang ND itu wah luar biasa, sepak bolanya memang harus apresiasi banget. Makanya Mezuru memang ambil gebrakan baik yang cukup jeli gitu kan, melihat pasar, melihat animo, melihat banyaknya audiensi di kalangan futsal ini lebih terorganisir lagi sekarang. Berikut juga sedikit cerita. Mezuru kemarin juga bekerja sama dengan IFS yang kebetulan saya juga di IFS untuk menggelar kompetisi Liga Futsal yang pertama. Mezuru juga melakukan peliputan secara streaming setiap pertandingan yang ada. Cuman sekarang lagi tertunda karena kendala di transmisi karena di daerah Tanjung agak susah mendapatkan sinyal, jadi kualitasnya kurang baik juga. Ini sebagian juga menjawab kenapa teman-teman di klub sama di peserta liga menanyakan kenapa sih kok Mezuru berhenti menyiarkan streaming. Itu karena kesulitan transmisi di daerah lapangan Tanjung, kebetulan venue kita di sana, jadi menghasilkan kualitas kurang baik dan pengejaran lokasi agak susah, sinyal-sinyal agak susah itu. Oke, Bang Ruslan, tanpa berpikir ini sedikit tadi mohon maaf saya sedikit pronation ya, karena ini episode pertama programnya baru Total Futsal namanya, itu kita akan mengulas tentang futsal dari beberapa narasumber. Oke deh, langsung aja nih Bang Ruslan. Bang Ruslan ini siapa sih sebenarnya? Bukan siapa-siapa. Mungkin mesti dilihatin deh, apa sih sebenarnya kerjaannya, tinggal di mana sih? Sana yang saya selama tinggal di sini tuh Abang Lan ini. Waktu saya ikut forum juga, wah Abang Lan ini paling vokal gitu. Waktu saya nggak ngomong ya, Abang Lan udah bicara banyak. Kayaknya tokoh penting kalau kita bisa. Nggak juga kan? Karena ngomong-ngomong ini Abang Lan aja, ini Abang Lan. Saya belum kenal ya dulu tuh. Cuma karena dikenal sama teman-teman jadi kenal juga. Coba diceritain tuh Bang Lan tuh apa sih pekerjaannya kah, latarnya kah, atau mungkin basicnya dulu pemain bola atau gimana gitu. Secara personal dulu deh, kita pengen tahu. Emang dulu mantan pemain bola. Okay. Tapi bolanya lapangan besar sih, bukan futsal kan. ND kan dulu belum ada futsal lah, lapangan besar. Ya kalau profesi sih pedagang yang notabene ada korelasinya lah sama olahraga yang saya gelutin saat ini. Nah, ya hari-harinya pedagang. Oke. Nah, selain pedagang nih apalagi kegiatan? Atau mungkin ngajar gitu, kayaknya pelatih juga katanya ya di salah tim yang kita sebut dulu nih namanya. Ya kurang lebih sih begitu. Kita kan bukannya ya secara akademisi kita nggak punya lisensi. Saya pribadi nggak punya lisensi, hanya karena nalurinya aja ke situ. Jadi awalnya kan kita bentuk karena teman-teman adik-adik saya pengen main futsal, ya
saya cuma fasilitasin aja. Memfasilitasi aja ya. Sampai terbentuklah sebuah tim lah. Alhamdulillah sampai sekarang konsisten, kita masih memfasilitasi anak-anak. Yang penting intinya anak-anak ke arah positif dulu. Ke arah positif. Di segi positifnya udah ada, pengennya sih prestasi Ya. ya. Oke. Mungkin deh. Menarik nih. Bang Afsan, kenapa kan dulu kalau tadi saya nangkep dulu katanya pemain bola besar karena dia belum besar ya. Belum ada booming ya namanya futsal itu ya. Nah, kenapa milih bentuk tim futsal? Kenapa nggak tim bola gede aja? Karena punya basic mungkin. Ya sebenarnya karena teman-teman adik-adik saya kan pengennya main futsal. Kebetulan waktu itu futsalnya sih belum se-booming ini, se-meriah sekarang. Kebetulan sudah ada lapangan futsal di ND. Waktu itu tuh cuma 1 apa 2 ya. Ya udah, permintaan teman-teman pengennya bentuk tim futsal, ya saya fasilitasi. Itu aja. Jadi memang murni dari mau ngobrol ngumpul gitu, cuman hanya lihat anak-anak lingkungan nggak mau terjerumus atau mungkin berkegiatan yang kurang baik, akhirnya diarahkan seperti itu mungkin ya. Awalnya gini, jadi saya pulang dari toko, jadi saya pulang ke toko, udah ditungguin sama anak-anak di depan rumah. Terus anak-anak manggil, "Abang, kita ada perlu." Saya bilang, "Perlunya apa?" Ya, akhirnya ngobrol, mereka bilang, "Abang, bentuklah kita tim futsal. Masa sih kita tiap hari mainnya di pantai aja? Kan sudah ada lapangan futsal." Ya udah, karena saya ngelihatnya anak-anak punya bakat, punya potensi ke arah situ, apa salahnya daripada di kampung ya ngalor ngidul nggak jelas. Okay. Mendingan saya buatin tim futsal. Ya udah, kita fasilitasi. Yang awalnya sih cuma modal semangat doang. Ya, modal semangat, dibilang materi sih ya nggak ada sebenarnya. Semangat aja dulu dah. Jalan dulu. Nah, itu kan orang berpikir kalau futsal membentuk tim itu harus punya konsentrasi gitu ya. Nah, secara pribadinya dulu deh, kerjaan gimana? Mengganggu kah atau gimana? Apa emang berdagangnya emang slow gitu, kalau mau buka mau enggak gitu. Secara personal? Ya kalau secara personal, kalau mengganggu aktivitas hari-hari sih sebenarnya mengganggu sebenarnya. Ya karena kita kan namanya hobi, nalurinya di situ, terus kita ngeliat potensi anak-anak, dan pengennya sih saya sih anak-anak ke arah positif dulu deh. Itu aja. Karena awalnya tuh saya lihat bakatnya ada, potensinya ada untuk ke arah prestasi itu ada. Hanya kan kita skupnya kecil kan di kabupaten, ya seadanya aja. Ya beginilah. Oke. Nah, itu secara pribadi mungkin Mas Nanti ya bukan orang yang mantan pemain juga, cuman di klub ini mungkin ya Bang ya, apa namanya tuh, non profesional kali ya, klub-klub amatir lokal aja gitu ya, cuman berdasarkan karena itu tadi kecintaan. Nah, langsung nih ND Sport. Kenapa ND Sport dan kapan tuh dibikinnya? Kenapa namanya ND Sport ya? Mungkin apa sih yang terbesit pada saat itu tuh? Jadi gini, ketika saya ditungguin pulang dari toko, ditungguin sama anak-anak, sama teman-teman mau bentuk tim futsal. Waktu itu kan saya ngurusin tokonya teman. Jadi tokonya itu dinamain ND Sport. Ketika saya ketemu dia, saya bilang kita mau bentuk tim futsal. Bingung kasih namanya apa nih? Dia bilang udah kasih nama ND Sport aja. Ya udah. Awalnya sih saya agak sportnya itu tuh saya agak kurang terima sih ya daripada pusing-pusing, ya udah deh ND Sport aja deh. Emang maunya ND apa kemarin tuh? Nggak kepikirin sih ND apa. Kan awalnya gini Kang, saya setelah pulang dari Jakarta, emang awalnya sih basicnya saya tuh olahraganya bola. Total waktu itu kita ya di tahun 90-an lah. Ketika saya ke Jakarta, niatnya sih pengen sekolah bola di Ragunan, karena waktu itu pakai rayon, ya akhirnya nggak jadi.
harus Karena pakai rayon. NTT nggak ada wakilnya Nggak ada rayon, nggak bisa masuk sepak bola di Ragunan. Saya minta di kakak sih gitu, kakak kan maksain ke sana untuk sekolah lagi. Saya bilang kalau mau saya sekolahnya sekolah bola di Ragunan, karena pas daftar di Ragunan harus pakai rayon. Akhirnya nggak bisa waktu itu. Udah deh, saya lepas ini olahraganya nih, fokusnya ke main musik. Musik tuh saya mainnya, udah fokus aja. Nggak nyangka juga sampai di sini tiba-tiba ngurusin ini barang lagi nih, futsal lagi. Nah, jadi mungkin naluri juga ya, kayaknya emang dari kecil sih sampai bapak saya dipanggil babola kan, karena hari-harinya saban hari cuma sama bola doang. Olahraganya tuh tidurnya sama bola. Makan yang untuk nggak bola ya. Untuk makan nggak bola. Makanya bolu biasanya. Ini sebentar mitra bola Ende, ini sedikit cerita. Yang dimaksud Ragunan itu adalah Diklat Ragunan, di mana Diklat Ragunan itu adalah suatu sekolah sepak bola diklat yang diambil dari, yang berpusat di Jakarta dan diambil dari beberapa daerah di Indonesia. Itu banyak pemain Indonesia itu, sedikit informasi, banyak pemain bola timnas yang berasal dari Diklat Ragunan itu sendiri. Jadi mungkin kalau saya make it clear, Bang Ruslan mungkin pada saat itu pingin masuk lewat Diklat Ragunan supaya jalurnya lebih terbuka untuk jadi pemain profesional. Cuman kebetulan rayonnya nggak ada ya, NTT belum ada di situ. Harus rayon dari sekolah yang awal saya sekolah gitu kan. Saya kan dari SMP 1 keluar, kakak karena 2 tahun nggak sekolah, kakak pulang skripsi ke ND, maksain udah deh sekolah di Jakarta aja. Udah nggak mau saya, karena emang dari kecil tuh pengennya tuh jadi pemain bola profesional. Jadi ya udah deh, kalau diajak maksain sekolah, saya pengennya di Ragunan aja gitu. Sekolah bola aja di Ragunan. Tapi waktu di Ragunan itu nggak tahu ya kalau ada sekolah bola lain di Jakarta itu ya. Nggak tahu sih, sampai waktu itu tuh sih dibawa ke Al Azhar, katanya sekolah artis kan. Di jadi artis juga, jadi artis juga. mau ya itu sih arahan kakak sih waktu itu, pengennya tuh di masih majalah Yes ya, Aneka Yes ya. Aneka Yes sama Aneka Satu ya. Ya antara dua berarti. Lagi boomingnya apa ya Aneka Yes waktu itu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya sempat pengen jadi cover boy berarti ya? Atau enggak cover juga sih, karena diarahin kakak, katanya ya dibilangin punya wajah yang bagus, apa ya udah ikut aja deh. Yang penting kan kita namanya juga dari kampung ya, masuk Jakarta diikutin aja apa kata dia. Jadi nurut aja ya, nurut aja. Jadi namanya Ade itu. Oke, Ragunan nggak jadi, nggak masuk, cover ball juga enggak. Ngeband jadinya ya. Ngeband jadinya. Sempat ngeband juga ternyata. Jadi pas ketika balik ke ND kerja langsung rehat dulu kah, atau langsung gas aja nih, kayak di perjalanan ke ND ini kayaknya memang mau main bola gitu. Emang enggak, maksudnya ke ND itu sebenarnya enggak pulang sih, dipaksain disuruh pulang karena waktu itu kan bertepatan mama meninggal. Pas ada kakak, akhirnya kakak bilang udah deh pulang ND aja. Kalau dia mau dibilang pulang ND sih sebenarnya udah malas sih sebenarnya. Udah malas. Karena apa tuh udah malas? Kan wajah anak band gitu maksudnya. Bukan gitu juga sih Kak. Jadi gimana ya? Belum ada niat sih ke ND, pulang ke ND gitu kan. Ya, lagi di Jakarta kan juga udah lama kan dari SMP. Akhirnya SMP di Jakarta, SMA Jakarta, STM di Jakarta. STM di Jakarta. SMP-nya SMP Muhammadiyah. Jakarta mana tuh? Jakarta Utara. Di Jakarta. Tanjung Priok bukan? Bukan, kalau sekolahnya sih di Tanjung Priok. Kamu tinggal di? Tinggalnya ya pindah-pindah. Pindah-pindah. Nomaden lah. Awal Jakarta di Jakarta Utara dulu, pertama nginjak Jakarta, habis itu ke Depok. Tinggalnya di Depok, sekolahnya di Jakarta. Sombong berarti ya. Depok Jakarta tuh jauh masalahnya. Apalagi Jakarta Utara itu sombong, Pak, jauh tuh, Bang. Oke, langsung udah gitu ya, akhirnya sekolah di Muhammadiyah SMP-nya. Ketika habis SMP di STM perguruan Cikini. Di Cikini. Iya, Cikini Alur Laut. Pusat ya Cikini. Enggak sih, Jakarta Utara juga. Kan pusatnya kan SMA. SMA sama SMP. Hanya saya ngambilnya STM waktu itu. Berarti Bang Ruslan punya darah-darah tawuran berarti kalau saya lihat ya.
STM Jakarta kan gitu-gitu, bawa gear, bawa Kan waktu itu kan masuk pertama kali Jakarta kan lagi musim-musimnya tawuran ya. Ya kaget juga sih Kang. Kelihatan saya, emang ada Enggak, jarang ikut sih. Jarang sih. Jadi sampai lulus. Sampai lulus, STM. alhamdulillah sampai lulus STM. Berarti udah lu gue gitu ya bahasa gitu ya. Ya karena waktu di Jakarta kan jarang juga sih ketemu sama orang ND. Jadi udah Setelah kakak nikah, saya tinggal ngekos sendiri. Jadi jarang, hampir jarang lah ketemu orang ND. hampir nggak ada mungkin. Ada Oh, sih, ada. Maksudnya jarang aja. Namanya kan kalau saya ke Jakarta kan beda sama orang kerja ya. Kalau namanya anak sekolah kan gimana ya, bergaul kemana aja. Kalau orang kerja kan paling rumah tempat kerja. Rumah supir angkot ada, cuma supir angkot boleh jadi sama Metro Mini katanya. Dulu zamannya Grab belum ada deh. Iya belum. Masih Metro Mini. Sampai sekarang kali Metro Mini. By the way, tahun berapa sih tuh waktu Jakarta tuh? Masuk Jakarta tuh 99 lah. 99, berarti selesai 98 Ya, sekitar 2000, sekitar 13 tahun lah di Jakarta. 13 tahun. Ini udah bisa bikin ondel-ondel kayaknya. Mudah-mudahan teman-teman di Jakarta sih nonton, maksudnya teman-teman sekolah sih. Teman-temannya tuh, mana tuh masih ingat sama Bang Nur. Tapi nama asli siapa sih sebenarnya? Ruslan Husain Haji Ibrahim. Oh, Ruslan Husain Haji Ibrahim. Soalnya saya selama tinggal di ND tuh banyak nama samaran. Emang kalau nggak samaran nggak asik. Iya, makanya saya bilang namanya ini ternyata ini, namanya ini ternyata sama ini. aja di Jakarta juga gitu. Oh gitu ya. Hari sini saya kenal namanya knalpot. Orang ND. Saya bilang kalau nama samaran agak keren dikit lah. Ini knalpot dijadiin ini, jadi agak lucu jadinya itu. Tapi ini asli Ruslan Muhammad Haji apa? Ruslan Husain Haji Ibrahim. Oh, Haji Ibrahim. Oke, menarik. Oke, balik lagi nih ke ND Sport. Gimana tadi? Jadi tokonya dulu ya, toko ND Sport itu dulu ada ya. Itu di mana tuh yang teman punya? Yang teman punya itu di Pil 3. Ya tepatnya di Jalan Gatot Subroto lah. Yang sekarang ini ya maksudnya? Kalau sekarang ini udah dialihkan ke saya. Oh, gitu. tapi dulu memang pertama dulu emang itu. Dan sekarang udah diakuisisi ya. Udah saya ngurus sendiri. Oh, secara saham, secara ini udah diakuisisi. Oh, hebat. Diakuisisi. Jadi ND Sport itu katanya itu dari toko dulu ternyata. Jadi mana klub apa toko berarti toko dulu yang ada nama ND Sport itu. Dan waktu itu emang nggak kepikiran untuk kasih nama lain itu ya. Nggak kepikiran sih. Kan teman bilang, "Ya udah kasih nama ND Sport aja deh." Awalnya sih nggak serak juga, tapi ya udah deh daripada pusing-pusing cari nama. Karena waktu itu tuh nggak kepikiran nama dulu sebenarnya. Main dulu aja. Saya waktu itu kan kepikiran nih. Ya udah karena anak-anaknya punya semangat yang bagus, tekad yang kuat, ya udah kita ngurusin deh. Ya ngurusin apa adanya. Ya alhamdulillah lah sampai tahun sekarang. Tahun berapa tuh ND Sport tuh waktu pertama kali 2013. 2013 berarti sekitar 11 tahun, 12 tahunan lah ya. Udah SD berarti ya kalau saya bilang. Ya kalau dibilang hitung-hitungannya sih sekarang sih generasi kedua atau generasi ketiga lah ND Sport. Oh, generasi ketiga. Wah, ini kayak JKT48 jadi ada gen 1, gen 2, gen 3 gitu. Wah, hebat juga sih metodenya ini. Sejauh mana sih pemain ND Sport ini? Yang dulu generasi pertama sekarang di mana sekarang nih? Sekarang ada orangnya, masih aktif. Udah nggak aktif lagi. Tapi kalau di generasi pertama yang sekarang masih main ada. Oh, masih ya, ada. yang kalau nggak aktif lagi nggak ada. Masih ada. Oke, nah, kiprahnya kadang-kadang yang saya dengarkan memang ND Sport ini ya bisa dibilang tim yang kreatif ya secara permainan. Jadi memang banyak yang mengagumi ND Sport ini secara permainan. Jadi kalau saya boleh cerita nih mitra bola ND. Jadi waktu saya nonton ND Sport itu memang agak unik futsalnya. Karena saya berasal dari Bandung. Kalau bola Bandung itu kan agak taktis gitu kan, dia cepat. Kalau ND Sport ini dia agak unik. Uniknya itu dia nge-keep bola tuh agak lama. Nah ini yang agak-agak mungkin itu stylenya Bang Ruslan sendiri. Jadi waktu saya nonton juga agak aneh. Terus timnya tuh ngegolin ND Sport itu. Tapi pelatihnya marah-marah, nih orangnya marah-marah. Saya bingung nih kenapa dia ngegolin, anak buahnya ngegolin, tapi dia marah-marah. Coba jelasin nih Bang Ruslan, kenapa sih? Kalau saya sih gini. Filosofinya gimana? Dari mulai bolanya di keep kan, kalau saya lihat tuh di keep. Dari flank balik ke angkor, balik lagi ke flank, putar dulu. Atau nggak? Saya pernah baca si asal muasal tiki taka itu. Tiki taka tuh katanya ya
keep bola selama-lamanya biar lawannya kesal. Habis kesal baru serang. Itu secara tiki-taka yang saya baca. Tapi nggak tahu nih secara e-sport nih gimana, coba dari mulai keep bolanya sama marah-marahnya deh. Ya awalnya sih kalau dibilang, saya kan sukanya sepak bola indah ya. Sepak bola indah, apalagi sesuatu yang ditonton oleh mata kan pengen melihatnya yang indah-indah. Yang indah. Andai pun didengar pakai telinga juga, telinga pengennya yang indah-indah dengarnya sih. Syair gitu ya. Jadi saya kemenangan tuh soal belakangan dulu. Yang penting intinya kita show dulu lah di penonton. Jadi saya pengen punya karakter sendiri. Pengennya tuh ketika penonton ninggalin lapangan, jadi penonton tuh pengen ada obrolan, ada kesan ya? Ada kesannya. Wih keren ya mainnya walaupun kalah gitu. Ya daripada udah kalah mainnya jelek ya parah lah. Banyak minusnya kan. Maunya saya sih ya gitu. Kalau dibilang kick yang bolanya lama, karena saya pengennya tuh penguasaan bolanya lama, itu sih bagian dari strategi. Saya pengen tim penguasaan bolanya lama karena akan menghilangkan konsentrasi lawan. Ya, senada ya sama tiki-taka yang dikemukakan oleh sama saya lupa namanya tuh. Johan Cruyff ya. Johan Cruyff. Berarti memang jangan ngefans kan, sama Johan. Kata Johan Cruyff kan gini, ini legenda sepak bola ya dunia lah. Johan Cruyff kan bilang sepak bola itu mudah sebenarnya. Hanya yang bikin ribet tuh pemainnya sendiri. Ya ketika waktunya passing ya passing, waktunya gocek gitu aja. Dan ada satu kalimat yang saya senang dari Johan Cruyff nih. Dia bilang hasil tanpa kualitas tuh membosankan. Hasil tanpa kualitas berarti hasil itu ada kualitas. Jadi kualitas tanpa hasil sama aja omong kosong. Kualitas tanpa hasil jadi saya ingin memadukan ini loh. Ini kita menunjukin di sisi lain kita punya kualitas, di sisi lain kita pingin kemenangan. Jadi pengen sesuatunya yang beda sih sebenarnya. Ada kesan lah, karena saya lihat anak-anak ND itu punya bakat alami. Kenapa sih main bola tuh dibikin seni gitu? Apa enggak dibikin seni? Iya, harusnya dibikin seni aja lah, daripada gerasa gerusuk nggak karuan. Nah, kan datang bola tendang. Nggak ada bola, tendang. Ya karena basicnya kita juga orang seni kan, pengennya lihat yang seni yang indah-indah lah. Nah, kalau pas mau bertanding lah ya, apapun itu sih, turnamen apa sparring, mana yang lebih dikedepankan? Saya jawab dulu nih yang tadi yang marah-marah. Yang marah-marah gitu ya. Silakan. Kan gini, namanya saya ketika saya instruksikan kepada pemain mainnya kayak gini nih, strateginya gini. Orang banyak sih yang tanya, kok udah ngegolin marah-marah? Karena di luar dari strategi saya. Di luar dari strategi saya ketika bermain, ya marahlah saya. Buat apa kita briefing? Buat apa selama ini kita latihan menerapkan strategi ketika bermain tanpa strategi? Ya, nol jadinya. Ngapain? Oke lah, ngegol itu kalau emang peluangnya untuk ngegol pasti ngegol. Tapi kalau bermain di luar strategi, ya saya rasa pelatih manapun pasti marah. Yang bikin saya marah lagi, kesalahan itu yang sering diulang-ulangin oleh pemain. Contoh deh, bolanya harusnya passing, nggak passing. Dia keep lagi, olah lagi gitu ya. Gitu. Ya, kan kasihan nih, namanya kita ini, saya bilang menjaga sebuah apa ya, keseimbangan dalam tim tuh lebih sulit kita daripada kita melatih sebuah tim. Berarti itu sama kayak ini ya, filosofi merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan, sama seperti itu mungkin ya. Ya, persis lah. Karena gini, maksudnya umpama bola harusnya gol kan, harusnya nggak gol nih bolanya nih, nggak digolin. Karena pengen style. Pengen masih butuh pengakuan. Kalau saya nggak gini, saya nggak kolongin, bukan saya. Kan itu gitu. Secara player ya. Secara player ya gitu kan. Tapi ketika musuh menyerang kita, pemain belakang kita, kiper kita, angkor kita udah berusaha menghadang bola jangan sampai gol. Ketika pivotnya punya peluang untuk ngegolin, kenapa nggak ngegolin gitu? Kan ini kan nanti kan takutnya kan si angkor sama kipernya, kita udah capek-capek di belakang, udah digolin. Nah,
akhirnya keseimbangan tim ini itu terganggu. Oh, Jadi terbawa nanti ke pola permainan. Pemainnya sendiri sih nggak mungkin ngomong langsung di situ, pasti di belakang ngedumel kan, main apaan, udahlah nggak gol-golin aja, kan gitu kan. Takutnya gitu saya. Itu yang dimaksud tadi kesini. Nah, Jadi secara tim pemain antar pemain gitu ya. Nah, oke lah, secara apapun turnamen mau apa sparring atau latihan atau latih tanding, liga, mana sih yang lebih dikedepankan ke anak-anak ketika mau mulai itu? Menang atau main cantik? Main cantik dulu deh. Main cantik dulu. Jadi kalau prinsipnya main cantik pasti menang. Oh gitu ya. Ya itu bagus. Itu sepakat juga. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang mengutamakan hasil apapun caranya gitu kan. Karena kalau udah bicara hasil dan orang itu menghendaki mau mengejar hasil tidak memikirkan caranya, segala caranya jadi halal. Seperti itu. Jadi ini ada nilai filosofisnya dari si Bang Ruslan. Karena ketika saya kenal beliau juga memang dia orangnya sangat kritis. Juga nggak dalam artian dia punya dasar dalam artian filosofinya itu loh, itu yang bikin menarik. Makanya nggak heran kalau banyak penggiat futsal DND atau bola DND itu mengenal beliau tuh secara yang seperti itu. Dan sekarang udah terjawab ya kenapa marah-marah, kenapa udah menang juga tetap masih pemain dimarahin, dan gaya keepnya itu udah terjawab semua. Jadi kan sebagian ada teman-teman yang mungkin bertanya atau mungkin saya yang baru lihat sport kayak gini, tapi itu kan jadi ciri khas sebenarnya. Jadi waktu saya di bawah juga beberapa orang tuh datang, saya melihat ND Sport. Nah, inilah hasil daripada kalau kita bermain punya style dan gaya tuh ciri khasnya sendiri, orang tuh pasti datang. Jadi memang terbukti ya, tergenapi yang apa Bang Ruslan canangkan, yang dipolakan, yang diinginkan, karena orang udah mengenal ND Sport seperti itu. Tambah lagi mungkin pemainnya sekarang udah berubah makin matang ya, saya lihat tuh udah postur tinggi, ini secara fisik juga udah mendukung gitu, apapun permainan kayaknya enjoyable aja. Oke, Bang. Nah, Bang Lan, ND Sport tadi kita ceritakan ND Sport dari mulai bentuk dari awal muasal di nama toko apa saja. Nah, setelah ND Sport ini jalan terbentuk, ikut turnamen atau gimana nih? Ini udah ada turnamen belum yang sifatnya itu paralel, itu setelah ini habis ada lagi, ada yang rutinitas lah gitu kira-kira. Waktu itu pertama kali ND Sport dibentuk itu awalnya sih ND nggak ada turnamen kan. Nggak ada turnamen. Waktu itu kalau Anda pun ada turnamen ya, maksudnya ya skuadnya kita lagi bagus-bagusnya lah, generasi pertamanya ND Sport tuh lagi bagus-bagusnya itu. Nah, setelah berjalannya waktu baru ND baru ada turnamen tuh. Yang pertama tuh apa tuh? Yang pertama kali itu kalau nggak salah deh Piala Kemerdekaan. Itu di Prakasai udah siapa ya kalau boleh tahu? Kalau ingat seingat saya sih waktunya itu tuh waktu pas pertama kali lapangan Tanjung jadi pertama kali masih taraf ngejahit jaring lah. Nah, saya dengan teman-teman punya ide mau bikin ND Sport Cup lah. Kesana kita nemuin yang punya lapangan Pak Haji, tapi lapangannya tuh masih dijahit jaringnya. Oh, berarti kondisi masih jaring dan atap juga belum ada mungkin? Atapnya udah ada, jaringnya doang yang nggak ada. Udah kayak gitu. Setelah itu tiba-tiba dalam perjalanan ketemulah sama teman juga sih, teman mungkin kenal lah Kang, Pak Yayo Sangkono. Oh, Pak Yayo ya. Yayo saya pernah ketemu Pak Yayo kebetulan. Ketemu Pak Yayo waktu itu akhirnya saya, Pak Yayo, sama Pak Haji punya ide bikinlah turnamen waktu itu Piala Kemerdekaan. Kalau nggak salah ujung-ujungnya Piala Kemerdekaan deh. Singkat cerita aja itu. Oke, singkat cerita. Jadi Piala Kemerdekaan udah kayak gitu. Ya udah pertama kali turnamen yang kita ND Sport ngikutin Piala Kemerdekaan. Itu perdana ya secara. Itu perdana. Tapi sebelum Piala Kemerdekaan hanya sparring mungkin ya. Ya sparring aja. Makanya setiap hari pas pertama kali bentuk anak-anak punya semangatnya bagus, tekadnya kuat. Jadi cuma sparring. Hampir semua tim yang ada di ND kita udah sparring semua deh. Disikat semuanya. Udah. Dan waktu pas sparring tuh kayaknya nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah ya. Kalah satu kali dengan komunitas Chelsea. Habis itu kita main ulang lagi, kita menang. Main lagi, kita menang lagi. Jadi beberapa tim pada itu tahun berapa sih?
Kalau nggak salah tahun berapa ya? 2014 lah. 2014. 2013. 2013. 2013. Berarti nggak lama dari pendirian tadi ya? Nggak lama. Langsung gas. Langsung gas. Itu kondisi klub banyak nggak ya dulu di ND? Kondisi klub Tim itu lah. nggak sebanyak terlalu ya? sekarang lah, nggak sebanyak sekarang. Sampai 45. Jadi mitra bola ND untuk tim futsal sekarang di ND yang terdaftar secara ini di apa? Di Asosiasi Futsal sekitar 45 tim, dan yang mengikuti liganya itu ada 38 tim. Ini luar biasa banget. Setelah tempat saya di Bandung aja liga itu nggak sampai diikuti ini. Tapi memang animonya ini memang harus diakomodir ya, karena ini semangatnya luar biasa. Jadi hal yang positif nggak masalah lah, mungkin harus sampai 38 tim juga saya rasa. Mungkin nanti si IFS-nya sendiri bisa kasih metode lain supaya dia mengasimilasi, supaya jadi tinggal efisiennya lah ya, tim efisien. Nah untuk ND Sport pihak kemerdekaan beres tuh ikut. Next ke mana lagi waktu itu? Waktu itu Mutmainah Cup. Mutmainah ini sekolah ya? Sekolah, atau yayasan. Oh dia ngadain kompetisi. Ngadain kompetisi. Waktu itu lumayan lah yang ikut pertama kali itu. Ya pas di saat itu animo futsal Kota ND itu lagi bagus-bagusnya lah. Lagi tinggi-tingginya itu tuh. Sampai pendaftaran waktu itu 76 tim kurang 4 tim 80 tim lah. 80 itu di tahun 2015 berarti 2 tahun berselang. ND Sport jadi hegemoninya naik ya. Naik. Semua hampir bikin tim. Orang dari luar ND juga kaget kok segini banyaknya klub yang ikut. Secara geografisnya ND tuh bisa dibilang skopnya kecil. Adapun anggapannya juga agak jauh mungkin akses ke sini, tapi hebat sampai hampir 80 tim ya. Kurang 4 tim 80 tim lah. Kalau kalikan secara pemain mungkin hampir seluruh masyarakat ND main bola. Unik jadinya. Kayaknya pemain bola mau bapak-bapaknya semua, mang-mang yang jualan semua kayaknya mau main bola semua. Dari itu Mutmainah, next terus Panggokap ini Bapak Haji ya. Bapak Haji yang punya lapangan Tanjung ya. Pak Haji Ayub ya. Jadi Panggokap itu adalah eventnya dari internal dari Pak Haji Ayub yang tim PHL ya Pak. Ya, tim PHL. PHL. Jadi saya dari ada kemerdekaan, terus Mutmainah, terus ada Panggokap. Yang pemerintah mungkin habis itu Bupati Cup. Bupati Pak sempat menyelenggarakan Bupati Cup. Tahun sekitar 2000 berapa ya? 2017 2016 kalau nggak salah. 2017. Oh, berarti signifikan ya, kenaikannya dari mulai ND Sport sebagai mungkin tim prakarsa ya. Kalau saya tangkap memang beberapa pengakuan teman-teman ngobrol selama tinggal di ND Sport itu salah satu tim yang pertama memang yang untuk memprakarsai tim. Ada tim bola futsal ya, bisa dikatakan klub walaupun non profesional, semi amatir. Yang pertama mungkin jadi ini juga mungkin jadi inspirasi ya. Kalau saya nilai ND Sport ini syarat akan ini inspirasi lah ya, bisa menularkan ini. Di Bupati Cup kontestasi ND Sport gimana tuh? Ya kurang bagus lah, karena Bupati Cup itu kan ya skalanya ya lebih dari Mutmainah Cup lah sedikit kan, namanya bawa nama bupati kan. Nah, di situ kan banyak tim lokal pakai pemain luar. Tim lokal. Sampai datangin pemain dari Jawa. Dari Jawa ya. Gengsinya luar biasa. Serem saya sama gengsinya dari Jawa. Padahal di Jawa belum tentu lo main futsal, jangan salah. Iya benar lah. Jadi jangan ini. Kalau saya mungkin kalau masih saran penggiat futsal di ND untuk Pralipati Club ini sedikit cerita. Saya bukan orang ND dan saya datang ke sini tuh yang komen yang saya dapat itu adalah anaknya sih jago-jago. Secara fisikal dia tuh udah kayak pemain bola banget. Umur belasan tahun badannya berisi. Saya umur belasan tahun nggak kayak gitu badannya. Emang secara postur emang agak unik, makanya jangan terlalu percaya di Jawa ini. Bukan saya mendiskreditkan suatu daerah, enggak, tapi alangkah baiknya pembinaan di lokal dulu deh naikin. Harapannya kan kedepannya kan dengan animo yang ini kan ND bisa jadi pusat pemain nasional kan, harus punya target lah kalau menurut saya. Jadi nggak hanya mengejar gengsi. Dari Jawa juga kalau bukan pemain futsal buat apa? Bisa aja tukang somai kan kita nggak tahu.
bisa nendang doang kan. Oke, nah ceritain sedikit ya itu Bupati Cup gimana tuh? Ya kalau di Bupati Cup itu kan tim-tim lokal kan ya banyak pakai pemain luar lagi. Di situ kan persaingan turnamennya kan luar biasa ya. Jadi Gengsinya yang juga ya. gengsinya dari segi gengsi, terus dari segi kualitas pemain kan udah berbeda lah dari turnamen-turnamen. Di Mutmainah Cup juga waktu itu pertama kali sih cuma lokal aja, pas Mutmainah Cup kedua sama ketiga itu udah mulai lah Dan udah pemain luar. Emang sih dari awal sih open turnamen, siapa aja boleh Siapa aja main. boleh. Nah, dari mana aja boleh main. Tapi yang lebih waktu itu kan Bupati Cup kan lebih ya Marwahnya lebih tinggi kali lebih ya, tinggi Bang. Oke. Nah, posisi Indesport man di Bupati Cup Di Bupati Cup tuh kalau nggak salah finish kalahnya di 8 besar lah. 8 besar. Nah, Ya, 8 tapi besar. konsisten ya pakai pemain lokal. Pakai ya satu-satunya Pembinaan. tim yang notabene selalu pakai, walaupun tim lama selalu pakai pemain lokal. Konsisten karena semangatnya masih dijaga ya dengan anak tadi apa supaya menghindarkan yang kegiatan negatif. Wah, keren ini. Perlu dipegang teguh. Saya harap mungkin bisa menular lah, harus banyak sering ngobrol, ngasih ke penerus yang punya lagi ngurus tim sekarang tuh bisa dijadikan panutan lah, bisa bahasa sekarang panutan Q gitu, panutan Q. Nah, Bang Ruslan, habis Bupati Cup lanjut kemana? Ke Kiprahnya Indesport nih. Mutmainah Cup 2, Mutmainah Cup 3, habis itu Panggo Cup. Mutmainah Cup 2 itu kita nggak lolos deh, cuma sama Mutmainah Cup 3 juga kita cuma sampainya 8 besar aja tuh. Oh, Di Panggo Cup tuh kalau nggak salah juara 3. Juara 3, habis itu kita main di U17. 17 nurunin juga timnya ya. U17 itu tuh yang sebenarnya sih ada segelintir cerita sih sebenarnya. Apa tuh? Naon Di tas? U17 ini kan sebenarnya kan kita nggak ada tim juniornya. Nah. Jadi ada pemain Indesport punya teman yang notabene ya umurnya di bawah dia lah. Nah, ketika AFCAP ND waktu itu buka U17, dia datang ke saya, "Abang, kita ikut ini no U17." Saya bilang, "Pemainnya mana?" Nggak ada pemain. Udah lewat semua ya kebetulan ya yang Indesport. Udah lewat semua nih. Setelah itu dia bilang, "Ada Bang pemain." Ya udah, saya bilang kalau emang mau main, pemainnya ada, udah. Saya pengen ketemu. Udah, bawalah teman-temannya. Main itu mereka. Pas dilihat ya, saya bukannya bahkan kaget aja. Yang ya hari-hari saya lihat hari-hari ini pemain-pemain ini yang dibawa ini nih ya suka naik motor, ya nggak karu-karuan lah Kang. Ada yang anak motor. Emang secara basic bolanya sih cuma ada beberapa orang aja yang punya potensi untuk main futsal nih. Yang selain itu tuh saya nggak nyangka aja mau main futsal nih. Oh sama, saya juga nggak nyangka. Kaget juga kalau lihat gitu juga. Tapi tetap di gas ya. Akhirnya waktu itu saya ngelihat anak-anaknya punya semangat, ya sudah saya fasilitasi, kita latihannya. Tetap jalan. Tetap jalan waktu itu. Yang paling agak rumit ini di U17 nih, kan dasarnya kan mereka belum ada nih dasarnya. Taunya tuh ya, gas, dan saya nggak pernah megang mereka untuk latihan futsal apa, belum pernah. Akhirnya ya udah kita mulai latihan. Waktu pertama kali kita sparring dibantai sama tim lawan tuh. Oh, disekolahin. Disekolahin lah istilahnya. 13-0 kalau nggak salah waktu gitu. 13-0. Akhirnya saya bingung. Saya bilang sama pemain Indesport ini, saya bilang sama pemain U17-nya juga, saya bilang ini yang kayak gini nih mau ikut turnamen, saya bilang 13-0 nih. Tapi mereka bilang, "Ya Bang, nanti kita perbaiki." Ya udah, saya bukan sistem gugur pada saat itu ya? Enggak, waktu itu masih taraf, masih kita mau menuju turnamen, masih sparring. Tim masih dibentuk nih, awalnya masih mentah. Sparring pertama kalah tuh 13-0 tuh. Udah, anak-anak tetap semangat, ya udah. Kita jalan, akhirnya latihan rutin terus. Saya bingung juga awal mulanya
mulainya dari mana sih ini anak-anak nih, saya mau mulai dari mana ini nih, soalnya kan dasarnya nggak ada. Saya pusing nih, udah deh saya mulai dari langsung main skema aja. Langsung diterapkan Main skema aja deh. Udah jalan tuh, alhamdulillah pas daftar menang terus tuh, nggak ada yang kalah. Nggak ada kalah tuh ya, yang tadi nggak pernah kalah tuh, cuma kalah di final doang. Oh jadi kemarin finish di peringkat 2 berarti? Peringkat 2 dengan U17. yang U17 itu. Pas di final itu tim yang kita lawan itu tuh Perline itu awalnya satu pool sama kita ngalahin mereka. Di final kita ketemu lagi mereka. Mereka yang ngalahin kita. Bola. Menarik. Ya Perline juga saya dengar juga memang ini ya konsisten ya untuk ikut kompetisi dan lain-lain konsisten. Nah selama berkegiatan nih si NS Sport kan udah hampir 10 tahun, banyak lah ceritanya kan, inilah itu tantangan yang paling berat, yang paling benar-benar kayaknya bikin pernah nggak ngerasa mungkin adalah bubarin aja deh, udah duit keluar banyak nih, anak-anak susah diatur, ada nggak pernah ngerasain kayak gitu? Itu mah udah nggak kehitung Kang. Udah nggak kehitung. Maksudnya pernah lah mikir udah ya masalah saya mau balik ke musik gitu. Akhirnya waktu itu tuh pernah ada, maksudnya titik jenuhnya sih belum ketemu titik jenuhnya sih, maksudnya karena banyak persoalan internal tim kan, maunya begini, namanya kan kita ngurusin orang banyak nih. Iya, ngurusin kepala ya. Jadi pernah ada kejadian waktu itu yang benar-benar buat saya marah betul. Ya istilahnya kita dikalahkan tim yang notabene dibilang nggak jago-jago amat sih. Kalau bahasa Indonesia yang saya tangkap Andawonga itu. Enggak sih, enggak juga Andawonga sih. Ya emang target kita kan kita punya target waktu itu menang lah, kalau bisa juara lah ini turnamen. Nah, ada satu momen itu ketika kita kalah sama tim ini nih. Udah saya benar-benar marah. Udah mainnya di luar dari strategi, udah kayak gitu kalah, terus lawan golnya konyol Kang. Oh, gol ya dibilang konyol. Saya tahu istilah konyol dalam gol itu kayak gimana. Pernah saya waktu itu saya marahin, saya keluar dari grup WA, saya marahin, saya suruh bubar. Tapi besoknya anak-anak langsung ke toko mereka baris nemuin saya nih kayak orang mau upacara lah. Nemuin saya udah minta maaf, abang jangan bubar, kita lanjut. Saya bilang oke deh. Akhirnya kita lanjut untuk tim ini tetap konsisten dulu, mau ya udah turnamen berikutnya kita ngikut lagi. Sudah ada tapi titik jenuhnya sih belum ketemu sih sebenarnya. Belum ya? Belum. Berarti masih bisa mungkin dimaklumin gitu ya. Nah, biaya kayaknya perlu diulik juga nih. Karena kan nggak mungkin ya eksistensi itu tanpa biaya. Itu bohong banget lah. Eksistensi itu pasti berbanding lurus dengan biaya. Apapun itu, mau sedikit, mau besar, tapi pasti keluarin biaya dan tenaga lah, pikiran, apa segala waktu. Dari Bang Ruslan 12-13 tahun ini jalan ya nggak kehitung lah. Nggak kehitung dan ikhlas aja. Nggak pernah kehitung sih. Kalau dihitung juga pusing kan. Pusing. Mungkin mending beli mobil. Emang sih kalau dibilang kalau bisa dibeliin mobil ya bisa lah. Makanya ada ketua FSL dulu yang Antoni pernah tanya, abang 10 tahun nih gimana biayanya sih? Saya bilang hitung aja Aqua udah. Dari Aqua udah ini ya. Udah deh. Dia ngikutin Aqua. Ngitung Aqua 1 tahun aja 28 juta tuh, cuma Aqua doang, belum yang lain-lain Kang. Iya, air mineral maksudnya tadi itu. Aqua tuh minuman mineral ya. Iya. Tapi bukan non energi. Iya. AUA. Tadi ya guys. Nah, jadi teman-teman yang bisa kita dapat dari Abang Ruslan ini, eksistensi itu memang nggak murni dengan totalitas saja, karena di dalam itu ada pikiran, waktu juga. Kadang-kadang kita harus ikhlas, kadang-kadang sudah, dan lu uang apalagi ya tuh bisa dengar lebihnya bukan kita menghindarkan udah daripada lu ngurus bola mending lu beli ini beli itu, enggak gitu juga. Sejauh kita ini ikhlas, apapun yang kita keluarkan semua jadi amalan, entah dibalasnya lewat prestasi atau entah dibalasnya dengan yang lain-lain. Karena
kalau mau dipikir-pikir juga, guru ngapain ngajarin anak orang gitu. Mending nggak ngajarin anak sendiri kan, tapi karena dia ingin membangun bangsa, ingin menciptakan lagi generasi baru, guru itu ikhlas jadinya mengajarin anak orang. Malah anak orang mending dia ngajarin anak sendiri, seperti itu. Jadi kita, ini suatu spirit atau semangat yang bisa kita ambil bahwa eksistensi itu memang harus perlu keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, nggak punya jiwa legowo, nggak punya jiwa sabar, jangan. Kalau bisa dilengkapi dengan itulah, ini semangatnya. Nah, Bang Ruslan, kalau lihat main Indesport itu kan liar ya, kalau bahasa Sunda mah betah gitu, taktuk. Itu pemain gimana sih ngajarinnya? Emang konsisten, oh kamu di sini gini dulu terus, atau gimana? Bedah sedikit deh, biar nggak disyarat banget sama tim yang lain gitu maksudnya. Coba bedah sedikit dapurnya, pengen tahu gitu. Jadi masing-masing pemain itu memang diplot ini kayak gini, kamu gerakannya gini. Karena kalau yang saya lihat itu mereka berpola ya, beralur. Memang ya kalau bisa ini kosong, kamu diisi sama yang lain. Ini posisi laris nih, ya umumnya futsal kan seperti itu. Tapi memang yang sportnya memang agak unik gitu. Coba sedikit pas waktu latihan tuh kayak gimana modelnya gitu? Apakah memang ditanamkan, didikte, didoktrin atau gimana sih? Kan kita kan, kalau saya pribadi kan, saya melihat potensi anak-anak Ende kan pada dasarnya udah punya bakat alam. Ya, secara skill individunya bagus. Ya, dari saya melihat dari skill individunya mereka udah punya dasar yang bagus. Nah, dari situ saya hanya menciptakan skemanya bermain. Skema bermainnya ini nih, saya tuh lebih kepada penguasaan bola yang banyak lah, ball position lah. Kalau dibilang orang sering bilang, ya orang kadang-kadang sih orang luar omong, segelintir orang sih omong bilang, oh ini sportnya tiki taka. Saya selalu belajarin mereka apa salahnya tuh sepak bola tuh mudah, kenapa dibikin sulit. Waktunya gocek ya, waktunya passing ya. Saya selalu mengajarkan mereka, ini loh, kamu belajar satu sentuhan. Datang bola passing lagi. Karena saya berpikirnya begini, apabila Anda menyerang orang dengan satu sentuhan, bagaimana dengan dua sentuhan? Kalau menyerang dengan satu sentuhan sudah bisa membobol gawang lawan, bagaimana dengan dua sentuhan? Bagaimana dengan tiga sentuhan? Nah, masalah pergerakan itu kan tergantung dari metode kita melatih nih. Nah, kita melatih juga ketika kita menerapkan metode latihan. Saya juga, kalau saya pribadi, saya melihat potensi anaknya dulu, cocok nggak sama metode latihannya saya. Kan kalau ada pemain NDK yang pada dasarnya nggak punya skill sama sekali nih, kita juga bingung mulainya dari mana. Nah, kalau kita melihat ada anak yang sudah punya potensi, punya skill yang dasar yang bagus, ya udah kita tinggal poles aja. Nggak perlu ini ya. Kan kita nih di ND pada dasarnya itu tuh teknik bermainnya kan. Ya benar. Teknik bermainnya yang kurang. Kalau secara bakat, secara skill, kemampuannya bagus. Rata-rata anak ND punya. Hanya teknik bermainnya, bagaimana cara mengambil bola dari lawan tanpa harus benturan. Nah, itu kan. Nah, justru itu. Nah, kenapa saya selalu habis passing rotasi. Anak-anak ND ini kan ketika sudah punya namanya sudah melambung, kadang-kadang kan ya bocek sendiri aja, padahal temannya udah nungguin untuk dipassing nih. Nah, giliran cedera baru deh teriak-teriak. Wasit. Dan anak ND ini ada banyak sih kelemahannya tuh. Harusnya bolanya waktunya untuk passing, mereka masih gocek. Kadang ini masih butuh pengakuan. Kalau nggak saya nggak gocek bukan saya. Kalau saya nggak kasarin orang bukan saya. Kalau saya nggak kolongin orang bukan saya. Ya benar-benar. Itu memang kalau saya lihat itu secara psikologi pemain. Memang butuh pengakuan. Itu aja. Memang pengen dijuluki. Oh sini tukang ini. Oh ini dulu tuh ini gini. Karena selama saya tinggal di NN itu cepat berkebar gosip itu tuh. Tapi salah juga sih Kang sebenarnya. Saya sering tanamkan anak-anak, saya bilang begini, kalau Anda masih butuh pengakuan, kapan Anda punya prestasi? Sekarang begini, Anda sudah prestasi, sudah punya nama besar. Alangkah baiknya Anda nggak usah butuh pengakuan.
Yang dijaga ini nih prestasi, bagaimana Anda menjaga nama besar Anda selalu konsisten nih. Saya selalu contohkan 2 pemain Ende yang bagus ya, yang mungkin era sekarang ya. Saya bilang, kenapa sih Adi Atep, Alfian itu tuh klub mana aja di dataran Flores nih kalau ada turnamen selalu gunakan jasa mereka. Karena mereka di satu sisi mereka mainnya bagus, udah punya nama besar, tapi di sisi lain yang mereka menjaga konsistensi nama besarnya itu dengan selalu orang ketika klub ini pakai juara, klub pakai ini juara. Iya. Daripada kamu skillnya bagus masih buta pengakuan tapi bawa tim ini nggak juara kan sama aja. Dan itu jualan makanya saya contohin Messi kalau nggak juara La Liga tuh ya kecewa berat dia. Karena apa? Menjaga nama besarnya tuh emang sulit. Iya. Karena satu tim dia bawa. Dan berkompetisi lagi. Ya kalau Messi itu kurang apa sih kalau ngomong Messi itu? Iya. Kurang tinggi ya. Oh, maaf Messi. Jangan somasi saya. Iya, memang waktu saya ke Ende juga balik lagi ya, saya lagi. Jadi di sini main bola untuk bola futsal besar masih sering tabrakan. Kalau nggak tabrakan tuh nggak asik. Kalau nggak kaki pemain yang muter ke atas nggak seru. Ini kan mindset ya. Karena kami di Bandung itu tepatnya orang pemain tuh yang pegang bola mitra bola Ende. Jadi mereka tuh nggak mau lagi sentuhan, tabrakan tuh mereka takut karena mereka punya aset di kaki kan, takut cedera. Nah, ini harus ditanamkan. Jadi sekuat-kuatnya apa? Kita masalahnya makan nasi sama. Kalau nggak lawan yang patah ya situnya yang patah kan. Nah, makanya mungkin nanti kompetisi lewat IFS ini kedepannya mengedukasi, masalah edukasi karena klub juga harus bertanggung jawab mengedukasi pemain-pemainnya. Jadi mungkin kalau sedikit saya kasih masukan, kami dulu tuh di Jawa tuh nggak hanya teknik di lapangan, tapi ada ujian di teori gitu, ada kelasnya gitu. Jadi pas kita latihan tuh misalnya Kamis latihan, sedikit cerita sih. Nah hari Jumat tuh kami tuh ada ujian teori. Jadi ada pelatih itu memang ada ngasih tahu peraturan tuh selalu diupdate. Statuta itu selalu diupdate kami. Jadi kami tuh akan kayakan itu. Nah kalau di sini kan agak jomplang nih, sedikit cerita lagi. Jadi banyak kampung ini mengadopsi peraturan ini, kampung itu menadopsi peraturan itu. Jadi masing-masing kampung telahan peraturan itu. Ketika ketemu di satu kompetisi yang satu pakem aturan, mereka lakukan pelanggaran dan mereka anggap tidak, ternyata itu pelanggaran, mereka protes. Disitulah letaknya. Ini yang perlu harus disamakan visi karena main bola ini cuma satu kan visinya. Itulah maksudnya kalau anak-anak Ende ini kan saya selalu bilang, tanya saja pemain-pemain saya bilang, kalian ini tuh literasi sepak bolanya tuh kurang sekali. Jadi kurang sekali. Jadi kadang nonton nih fansnya nih Barcelona, Madrid, tapi cara bermainnya Madrid, cara teknisnya mereka bermain, mereka nggak pernah tahu. Justru itu anak-anak sini kan ya apa? Kendalanya sih banyak sih di situ. Iya. Literasi sepak bolanya, bermain futsalnya itu seperti apa sih? Kalau Akang bilang sampai jungkir balik ya, pemain saya pernah sempat ya jungkir balik sampai dijahit, pipisnya pecah. Iya, saya agak serem loh. Saya kan lihat banyak orang posting ulang tuh kan di status WhatsApp atau apa gitu. Sampai sebenarnya tuh sampai yang jungkir balik kayak gitu. Wah ini, dan ketika pas saat itu sang pemain juga tidak di kartu kuning katanya ya, kartu kuning aja ya. Kartu merah. Oh, langsung kartu merah dan mungkin harusnya di blacklist, nggak boleh main. Emang di blacklist sih beliaunya. Oh, pada saat itu ya. Di blacklist dari dunia futsal lah, yang di turnamen futsal dari segala dunia sih kalau bisa. Kan bahaya juga, mau di dunia ngobrol juga nanti temannya dihantam lagi, nggak salah apa-apa dihantam lagi, ini agak repot jadinya. Ya apa namanya tuh, ironi ya. Jadi emang tugas-tugas kita sih, semoga kita masih bisa merubah generasi sama-sama harus konsisten. Nah catatan tadi yang tadi disebutkan ada Atep sama Alfian itu, saya rasa pemain luar biasa sih. Belum bagi saya ya. Mungkin sekelasnya kan di Persib kalau saya ada tim kabupaten, tim kotanya kan. Sekelas Persib, tapi dia masih mau gaul. Walaupun dia bintang ya. Tapi dia mau gaul itu dua orang itu. Ngeri, dan mereka nggak gampang puas. Masih sempet latihan, ikut. Kebetulan Atep juga ikut. Ya, Alfian juga ikut di kita punya tim. Kemanapun kita main dia ikut.
mungkin tujuannya dia baik, menjaga kondisi dia tetap bugar atau apa, dia cepat nggak merasa puas, mungkin merasa masih kurang juga. Ini emang harus dipelihara. Kita harus bikin atep-atep baru, Bang Ruslan, bikin alpian baru juga lewat futsal atau apa, supaya kita harus mengorbankan seperti itu. Emang sepakat sih kalau itu ada pemain yang membawa tim yang tadi harus juara seperti kayak Messi tadi. Nah sekarang ND Sport udah beberapa kali turnamen ini. Secara asosiasi gimana nih? Asosiasi futsal apa asosiasi futsalnya dong. ND Sport kan berkecimpung di futsal kan. Nah, kita asosiasi futsalnya di asosiasi apa sih? Udah asosiasi dulu apa ND Sport sih sebenarnya? Kalau saya bilang sih ND Sport dulu. ND Sport dulu ya. Asosiasinya belum berarti. Kalau seingat saya sih, kalau saya salah minta maaf lah. Okay. Kalau setahu saya sih ND Sport duluan kan kalau nggak salah tuh. Oke, baru asosiasi berarti. Baru asosiasinya ada. Setahunnya Bang Lan asosiasi tahun berapa tuh aktifnya tuh? Saya tuh kurang tahu kurang tahu persis apakah asosiasi yang duluan apa ND Sport duluan, karena waktu itu setahu saya sih saya ngikutin turnamennya asosiasi futsal Kabupaten ND itu di U17 itu. U17 itu. Itu yang diadakannya prakasinya asosiasi ya. Selain itu kalau nggak salah kalau Piala Pegadaian sih hajatannya Pegadaian ya, tapi mungkin make jasanya orang-orang asosiasi secara operator mungkin operator regulasi ya memang tugasnya asosiasi memang seperti itu. Mungkin kalau ada swasta yang mau mengadakan event apa berbau ini memang berkoordinasi dengan asosiasi supaya perangkatnya semua dilengkapi kan, kayak wasit atau peraturan rules sama yang lain-lainnya. Sejauh ini asosiasi udah berapa kali bikin event selain U17 tadi? Secara ini ada nggak? Kurang tahu pasti sih, biasanya sih asosiasi itu sering bermainnya di UU ya. Di usia. Kategori usia lah, dia nggak pernah. Kalau open turnamen sih nggak pernah. Liga pun ya baru sekarang sih. Sekarang ya. Iya memang sedikit cerita lagi nih, fun fact. Jadi liga yang sekarang itu IFL ND Futsal League itu adalah liga yang diperkasai mungkinnya di konsep secara bersama-sama oleh penggiat-penggiat futsal yang ada di ND. Ini luar biasa. Jadi tanpa mendiskreditkan satu pihak atau bagaimana, memang saking animonya besar, banyak juga haus akan turnamen. Mungkin turnamen juga ada, cuman bosan ya mungkinnya, pengen ada sesuatu yang baru. Jadi teman-teman ini ngumpul bikin ini gelaran hajatan ND Futsal League. Memang ada, kebetulan saya di dalamnya juga. Kita nggak gampang juga sih, tidak langsung mau bikin langsung jadi, enggak, karena kita banyak ngadepin obstacle kayak mungkin kemarin perizinan, dan tambah lagi kemarin kita dihadapkan dengan pandemi COVID yang lumayan 2 tahun kita hampir vakum. Itu juga sampai akhirnya kita alhamdulillahnya udah masuk pekan 6 nih ya. Sport juga kita ketahui belum terkalahkan nih di grup C-nya ini dari ini. Bang Lan, Liga IFL apa tanggapannya? Bang Lan salah satu juga nih. Tanggapannya sih ya sebenarnya sih awal yang bagus sebenarnya. Baik ya. Awal yang bagus lah. Ya karena mungkin juga kemarin corona ya. Iya, sempat mau start kena lagi. Mungkin dari persiapan panitianya juga kurang sigap ya, karena pengaruh dibenturin gini lagi, lagi. Ya itulah ND, mungkin nggak tahu ya di kota-kota lain. Ya banyak ada tendensi lain ya. Yang normalnya sebenarnya sih anak kita sebagai tim sebenarnya cuma pengen main aja. Main kan, memang sebenarnya begitu, main bola doang. Kalau bisa saya catat, ini benar yang pertama ya IFL ini. Ya kan yang pertama. Secara format kompetisi liga ini ya, format pertama. Sebelumnya belum ada kan. Makanya memang patut dibanggain juga nih teman-teman yang dulu yang sering ngobrol malam-malam hanya begini ini. Kita bisa jadi barometer ya. Untuk di Flores belum ada ya kompetisi liga ini. Benar nggak kalau dikoreksi? Kalau nggak tahu ya, kalau saya pernah dengar sih kalau nggak salah tuh di Momere tuh sempat. Udah ada duluan. Kalau ada duluan kalau nggak salah tuh.
Setelah itu kan baru kita di ND sini ND ya. Di ND. Tapi kalau secara peserta atau ND Sport siap jaga ya, tetap ini bakal ada gitu. Maksudnya dalam artian tetap berkontribusi, tetap berkompetisi gitu. Nah, kadang-kadang kan ada nih, sekarang lagi rame-rame kan kebetulan sekarang pesertanya 35 tim yang berlaga. Saya nggak tahu nih kalau tahun depan mungkin udah ngilang sebagian, kena jentikan jari Thanos mungkin sebagian dia hilang gitu. Ada tuh kalau dia kalah mulu atau gimana. Nah, Despot salah satu yang siap untuk tetap ini ya, Insya Allah menjaga ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, maksudnya kan ya sayangkan kalau anak-anak kita masih punya potensi, terus tanpa difasilitasi kan mereka mau kemana gitu kan. Ya contohnya daripada mereka duduk nongkrong yang gak jelas, main game mulu. Maksudnya ya kadang sih anak-anak ini banyak sensasinya, tapi kalau segi prestasinya sih nggak ada. Sensasinya doang, nggak kecil nggak besar ya, banyak sensasinya tuh. Akhirnya muncullah sensasi-sensasi yang seharusnya itu tuh nggak perlu sebenarnya, nggak ada esensinya sama sekali. Ya contohnya aja kan di liga ini kan harusnya ya sebenarnya kita dukung ya, semua komponen harus dukung karena ajang ini ajang positif. Ya, benar. Kita mengurangi hal-hal negatif dari anak-anak muda kan. Nah, di situ kan banyak sensasinya. Ada sensasi politiknya, ada intrik ya, segala macam lah. Kepentingan. Ini kalau dibilang ya unik lah. Unik. Ya unik kayak Danau Kilimutu. Sebentar hitam, sebentar biru, sebentar hijau. Ini fakta ini ya. Benar, ini ada korelasinya sebenarnya. Ya, ada kaitannya. Penunjukan secara alam dan secara masyarakat. Ya, wah, keren itu. Ya berarti PR berat. Jadi semoga liganya konsisten. Jadi memang saya di IFS juga udah mencanangkan bahwa setiap tim itu dapat konsensi dari apapun itu. Dan sementara ini kan alhamdulillahnya tiket sudah ada konsensi sedikit-sedikit. Semoga nanti kita bertambah dari gelaran-gelaran yang kita libatkan pada tim-tim peserta itu menghasilkan ini untuk tim, biar tim yang atur ke pemainnya mau bagaimana. Semoga menjadi ladang berkah dan ladang amal juga, dan jadi kesinambungan semuanya hidup. Semuanya tidak merasakan hanya sia-sia saja. Daripada setiap turnamen yang diuntungkan cuma orang per orang. Di setiap turnamen selalu kita memakai jasa pemain luar. Hari ininya datang dari Kupang, paginya nyampe di ND, malamnya main, besok pagi berangkat ke Kupang. Mewah, ya? Kenapa sih anak lokal tuh nggak digituin? Juga ya. Nah, kalau sama mungkin ya, aja kan? Saya rasa kalau anak lokal dibegituin juga, istilahnya dibikin dan dibuat secara profesional juga, seperti kita pakai pemain luar kan gitu. Contohnya pemain dari Kupang. Apa salahnya sih pemain ini kalau dibuat kayak gitu? Mereka lebih loyal terhadap tim. Ya intinya nilai penghargaan ya. Penghargaan atas loyalitas selama ini. Ya memang mesti diikat. Misalnya kalau secara, karena kan sepak bolanya sekarang udah nggak swadaya swakelola lagi. Dan kemudian bukan lagi perkumpulan rumah tetangga membela nama daerah, nama RT-nya kan. Memang ketika itu udah mulai, saya pengen di tim ini, saya pengen di tim ini sesuai kebutuhan dalam artian bisa berkembang. Terakhir, sebelum kita akhiri obrolan kali ini, harapan kedepannya nih, mau dari ND Sport dan ini juga futsal di ND umumnya. Kalau secara khususnya ND Sport sih saya pengennya ya tetap konsisten dalam arti mudah-mudahan kedepannya bisa muncul ya pemain-pemain yang bakat-bakat yang lebih bagus dari sekarang. Kalau itu khususnya ND Sport. Yang kedua, kalau secara umumnya kita berbicara futsalnya Kota ND, yang mudah-mudahan ke depan lebih bagus. Apalagi sudah ada liga ya. Liga ini kalau sepanjang dari pekan pertama sampai pekan keempat sih saya lihat masih banyak sih kekurangan yang harus dibenahi. Ini kita kan kadang-kadang kita duduk sama teman-teman yang penitia, pelaku futsal yang manajer timnya sih, kita sering diskusi, maksudnya banyak yang perlu dikoreksi dari panitia ini, tapi nggak masalah lah, ini maksudnya dalam arti ini yang pertama.
pertama Yang banyak. pertama yang ya bisa dijadikan pelajaran maksud saya begitu. Semoga kedepannya futsalnya Ende tuh nggak harus gini ya, nggak harus cuma berjalan di tempat ya begini-begini aja, maksudnya dari dulu yang diuntungkan orang per orang gitu. Kita tim orang ya, orang bilang hancur karena hobi nih gini, hanya mengeluarkan materi terus menghabiskan waktu, Benefit kita nggak nggak benefitnya nggak ada. Maksud saya begini, harusnya udah nggak usah profesional amat lah, kalau bisa dipikirin sisi komersilnya. Dalam arti sisi komersilnya itu tuh tim punya pendapatan, terus itu pemain juga punya pendapatan. Sekarang gini, liga udah berjalan, terus kita tim ini nih selalu jor-joran mengenai materi. Ini omong materi aja dulu, nggak usah yang lain-lain dulu. Dalam arti kan kita punya KONI, ya kan? Apa salahnya lah kita mintain ngajuin ke KONI, ini kita anak Ende buat liga. Ya harusnya pemerintah ada perhatian lebih lah dari pemerintah. Dalam arti kan notabene kita mengurangi sisi-sisi negatifnya dari anak muda nih, daripada sebentar ketika sudah ada kejadian yang negatif seperti kemarin, akhirnya muncul deh sensasi-sensasi baru. Janganlah, jangan sampai. Ya, Takutnya memang kan ya kita harus memang ujung-ujungnya memang kekuatan yang ini tuh peran serta pemerintah ya. emang sih. Ya, makanya nanti kita akan undang narasumber lainnya, juga pelaku-pelaku futsal, semoga memunculkan kita ke permukaan yang selama ini kita di arus bawah terus gitu. Arus bawahnya menggeliat, menenggelamkan, tapi nggak muncul-muncul. Nah, kita coba lewat Majuro Production kali ini kita mau angkat mereka ke semua permukaan. Waktunya mereka bicara, nggak hanya itu aja yang bicara, kayak gitu. Harusnya sih begitu, maksudnya saya pengen punya ada bagaimana ya, maksudnya ada impian sih, maksudnya kalau bisa anak Ende itu ya skalanya jangan Ende aja lah. Dalam arti kita lihat potensi anak Ende ini besar sekali, hanya bukannya tidak sih, maksudnya kurang perhatian dari pemerintahnya. Apa sih yang nggak bisa kalau kita ke Jawa? Banyak sebenarnya. Contohnya kita bisa berangkatin anak Ende sampai ke PON. Apa salahnya futsal? Bisa ya? Ya bisa. Banyak sih. Kayak Servin kemarin. Sebenarnya banyak, masih banyak Servin yang masih lain. Banyak, cuma belum digali. Ya, mudah-mudahan sensasinya berkurang lah. Semoga nanti Bang Ruslan sama saya jadi ketua salah satu asosiasi, mungkin kita kita bangun ini. Kalau saya sih mendingan ketua pedagang, Pak. Ketua pedagang, jadi ketua UMKM mikro kali ya. Jadi saya apanya nih, jadi pedagangnya juga tuh? Ya, saya kaki 3-nya, Bapak kaki 5-nya. Jadi double standar Ya. Ya mungkin asosiasi bisa, ataupun siapa yang berwenang di ini bisa membawa, seharusnya yang berwenang ini membawa pemain. Saya punya ini, titip dulu nih, main dulu. Pasti kan seperti itu ya. Seharusnya gini. Itu yang dibawa. Asosiasi ini harusnya berterima kasih kepada kita pelaku-pelaku yang punya tim futsal. Karena tanpa kita, asosiasi mau jalankan program apa? Ya, justru ini kita harusnya itu diwadahi, difasilitasi, diarahin. Emang kalau belum di luar jalur ya belum ke jalurnya kita diarahin. Maksudnya dalam arti begini, kita sudah mengurangi nih potensi hal-hal negatif dari anak-anak muda. Harusnya mereka berterima kasih. Dan harusnya kita disupport, didukung. Iya. Karena kita nggak melanggar aturan ya. Melanggar undang-undang. Apa sih yang nggak dilanggar, Kang? Ya. Kantong menipis, Kang. Pulang rumah istri ngomel-ngomel. Oh betul, ya. Ya alhamdulillah sih istri saya nggak ngomel sih, ngurus futsal. Kalau positif juga. Ya, alhamdulillah sih. Nggak yang kayaknya nggak pernah ngomel sih. Yang penting tahu. kalau udah yang penting jangan pulang lewat maghrib lah udah. Oh, ini lewat apa lagi? Belum tahu loh. Latihan kalau pulang sampai lewat maghrib pasti ngomel-ngomel.
Ya semoga nanti kedepannya kita juga bisa mengundang ini ya salah satu yang berhubungan gitu ya di asosiasi atau apa untuk mencoba pengen klarifikasi ada apa sih gitu kan, karena kan banyak sedikit ceritanya itu ini yang nggak jalan kita kan nggak tahu namanya juga orang luar kan, kita namanya kulitnya doang, kita memang pengen bedah ke dalam isinya juga gitu. Sebenarnya sih Ende tuh sensasinya banyak polemik, lebih senang banyak polemiknya. Kalau Ende tuh kalau nggak ada polemik nggak asik. Iya. Kalau istilahnya apa, kalau joget itu kalau nggak ada musik nggak goyang apa, kalau orang itulah filosofi Danau Kelimutu. Gitu ya. Barusan thank you banget nih udah mau mampir, kita nggak kerasa 5 jam kita ngobrolinnya. Jadi saya nggak kerasa memang kalau ngobrol tuh memang durasinya nyororot, kalau bahasa Sunda tuh nyororot tuh habis gitu ya kan, nggak kerasa. Tapi semoga ini jadi perbincangan yang mempunyai daging yang banyak, yang bisa dinikmatin, yang bisa dicerna oleh para penikmatnya, pendengarnya. Semoga ini juga jadi memberikan manfaat yang baik juga, karena program kami tidak hanya mengungkapkan obrolan tapi juga mengedukasi para pelaku futsal ataupun bola yang ada di ND. Maksudnya thank you banget udah ini. Sukses buat Ende Sport, sukses buat kita semua. Kapan-kapan nanti kita undang lagi tapi dengan topik yang beda, karena topiknya mungkin episode pertama ini Ende Sport dulu, mungkin kita Ende Sport. Tapi nanti kita kedepannya kita bahas secara perkembangan, secara maintenance atau yang lain lah, masih panjang, makanya terus pantengin aja Mencuri Production. Saya Bibian Zungkar mau pamitan dulu karena udah malam juga kebetulan. Kita ketemu lagi di episode 2 dengan narasumber yang tadi udah disebutin sebenarnya, spoiler. Kita ada yang obrolan tadi, kita udah sebutin siapa yang akan hadir di episode kedua. Ditunggu aja. Tetap semangat, junjung terus sportivitas. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.